ويتحدى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Pertemuan yang lalu kita membaca beberapa dalil yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala untuk menunjukkan bahwasanya orang-orang musyrikin Quraisy, musyrikin jahiliyah, mereka berbeda-beda dalam tata cara ibadah. Demikian pula berbeda-beda tentang siapa yang diibadahi. Ada yang menyembah orang-orang saleh. Dalilnya apa? Bahwasanya ada di kalangan Quraisy atau di kalangan umat jahiliyah. Indah Kasyah. Ini penyembahan terhadap anbiya yang menunjukkan ibadah kepada orang-orang saleh. Dalilnya apa? Apa Rifi? Ulaika alladzina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrab. Kita tahu dari mana bahwasanya yang mereka ibadahi itu orang-orang saleh. Diambil dari penafsiran Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Bahwasanya yang diibadahi itu asalnya adalah jin yang kafir kemudian masuk Islam, ternyata yang beribadah kepadanya tidak mengetahui itu. Sehingga mereka hakikatnya beribadah kepada orang-orang atau hamba-hamba Allah yang soleh, di sini dari kalangan jin. Dan Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala menegaskan bahwasanya itu umum, mencakup siapa saja yang ibadah kepada kaum atau kepada seseorang atau kepada makhluk yang diibadahi ini juga hakikatnya dia beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kita lanjutkan. Man yaqra? Iqra. Kita baca. Qala Ibnu Katsir rahimahullahu taala fi tafsiril ayah. Yaqulu ta'ala muqarri'an lil musyrikina fi ibadatihimul asnam wal andad wal awthan. Ini berhubungan dengan ayat yang disebutkan oleh Syekh rahimahullahu taala, wa dalilul asyjari wal ahjar. Ya. Kayaknya sekilas ada yang jatuh. Sebelum qala Ibnu Katsir, sekiannya ada bahwa qauluhu wa dalilul asyjari wal ahjar qauluhu ta'ala afara'aitumul lata wal uzza wa manata tsalitsatal ukhra. Di situ. Baru kemudian perkataan Ibnu Katsir di sini. Karena fi tafsiril ayat yang dimaksud ayat di surat An-Najm tadi. Allah Subhanahu wa taala mengatakan sebagai apa? Sebagai celaan bagi orang-orang musyrikin tentang peribadatan mereka kepada berhala-berhala dan tandingan-tandingan serta patung-patung yang mereka buat. Fatikhadhihimul buyuta laha mudahatan lil ka'bati allati banaha Khalilur Rahman alaihi salam. Dan mereka menjadikan rumah-rumah untuk berhala-berhala tersebut sebagai bentuk tandingan untuk menyaingi Ka'bah yang dibangun oleh Khalilur Rahman, yaitu Ibrahim alaihi salatu wassalam. Afara'aitumul lata wal lata
bitakhfifil fa. Maksudnya apa? Bitakhfifil ta. Ta-nya tidak ditasydid. Allata. Maknanya apa? Allatu bit-Taif. Wa hiya ahdatsu min Manata wa kanat sakhratan murabba'atan bayadha. Lata itu ada di Taif. Yang Lata ini lebih baru, yaitu berarti munculnya belakangan daripada Manah, yang bentuknya berupa batu persegi, ya, batu segi empat yang berwarna putih yang diukir atasnya. Naam. Baik. Jadi ukiran itu gambarnya apa? Baitut Taif, rumah kaum Taif. Baik. Murabba'atan bayadha manqushatan 'alaiha. Naam. Baitut Taif. Ya, diukir di atasnya apa? Rumah Taif. Lahu astarun wa sadanatun wa haulahu fina'un mu'azzamun inda ahli Taif. Ya, ada tirai-tirai penutup, kelambu-kelambu. Kemudian ada juru kuncinya sebagai penjaga. Dan di sekitarnya ada 6 teras-teras yang diagungkan di sisi penduduk Taif. Dan penduduk Taif ini terdiri dari siapa? Wahum Thaqifun wa man tabi'aha. Ya, ahlu Taif ini terdiri dari Thaqif dan yang mengikutinya. Wa kana sadanatuha min Thaqif, dan juru kuncinya itu dari kaum Thaqif. Wa kanu qad banu 'alaiha binaan. Dulu mereka telah membangun di atasnya bangunan. Fa kanat Quraisyun wa jami'ul Arabi tu'azzimuha. Adalah orang-orang Quraisy serta keseluruhan orang Arab mengagungkan Lata ini. Wa biha kanatil Arabu tusamma Zaidal Lati wa Timal Lat. Oleh karena itulah orang Arab dulu dinamakan dengan sebutan Zaidul Lat dan Timal Lat. Jadi ini julukan untuk orang-orang Arab. Kenapa? Karena mereka mengagungkan kepada Lata. Wa kanat fi mawdi'i manarah, ya, fi mawdi'i manarati Masjid Taif al-Yusra. Ya, dulu letaknya, ya kawan, letak Al-Lata ini berada di tempat menara Masjid Taif yang bagian kiri. Falam tazal kadzalika ila an aslamat Thaqif. Terus menerus demikian kondisinya di situ letaknya sampai kaum Thaqif masuk Islam. Faba'atha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Al-Mughirah bin Syu'bah fahadamaha wa harraqaha binar. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus Mughirah bin Syu'bah, terus beliau menghancurkan dan membakarnya dengan api. Berarti kalau ditanya, Indah Fadil, siapa yang siapa yang diutus oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk menghancurkan Lata? Siapa? Yang diutus oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk menghancurkan Lata. Mughirah bin Syu'bah. Dan ini dalil bahwasanya peninggalan-peninggalan kekufuran, ikhwan, itu pantasnya apa? Dihancurkan, bukan malah dijaga, dirawat, jadi tempat pariwisata. Enggak. Syiar-syiar kekufuran harusnya dihancurkan. Oleh karena itulah tidak boleh bagi seorang muslim muwahhid kemudian datang ke tempat yang di situ syiar-syiar kufur. Seperti datang ke Candi Borobudur misalnya. Candi Borobudur syiar kekufuran. Pernah ke sana? Afif, lihat aja di gambar. Nah, beruntung yang dari Kalimantan masa sampai ke Borobudur kebangetan. Ya. Nah, Borobudur, Prambanan, itu candi-candi umat musyrik. Tidak boleh ke sana. Bahkan ya, keharusannya untuk dihancurkan, bukan untuk dijadikan sebagai tempat yang ditata, dirawat dan seterusnya. Wa quri'a
afara'aitumul lata bitasydidit ta, berarti afara'aitumul latta. Nah, dengan tasydid maka itu adalah ismu fa'ilin min latta yaluttu wa huwa rajulun salihun kana yaluttu sawiqa wa yut'imuhu lil hujjaj. Atau kana yaluttu sawiqa wa yut'imuhu lil hujjaj. Itu adalah seorang yang saleh yang dulu membuat adonan tepung kemudian dijadikan sebagai makanan yang diberikan kepada jamaah haji saat itu. Karena haji akhwani fillah syariat yang qadim, syariat yang lama setelah dibangunnya Ka'bah, walaupun tata caranya berbeda-beda. Falamma mata banau ala qabrihi baitan, maka tatkala laki-laki ini meninggal, mereka membangun di atas kuburnya rumah. Wa arkhaw alaihi satair, dan kemudian mereka julurkan di atasnya tirai-tirai, kelambu-kelambu untuk menutupnya. Jadi memang kebiasaan mereka, bahkan di kubur-kubur itu yang dianggap sunan-sunan itu, di Walia kuburnya diberi kelambu-kelambu. Diberi kelambu. Fasaru ya'budunahu min dunillah, maka jadilah mereka mengibadahi kubur ini sebagai tandingan selain Allah Subhanahu wa taala. Hadza huwal Lat, inilah Lat. Qala bihadza jama'atun min ahli al-ilmi wala munafah bainal qaulain. Telah mengatakan demikian sederetan ahlul ilmi dan tidak ada pertentangan antara dua pendapat tadi. Baik itu berupa batu atau itu asalnya adalah laki-laki saleh yang kemudian dikubur sehingga yang disembah itu berupa kubur. Tidak ada pertentangan. Kenapa? Intinya fa innahum abadus sakhrata wal qabra ta'lihan wa ta'dhiman. Intinya mereka beribadah kepada batu dan kepada kubur sebagai bentuk penganggapan bahwasanya itu ilah dan pengagungan. Walimithli hadza bunyatil masyahidu wal qubab 'alal quburi wattukhidat awthanan, dan untuk yang semisal inilah, yaitu untuk alasan ini pengagungan ta'alluh, dibangunnya dibangunnya kubur-kubur dibangun, kemudian kubah-kubah di atas kubur, dan dijadikan sebagai berhala. Ya, akhirnya itu berhala disembah, diibadahi. Wa fihi bayanun anna ahlal jahiliyati kabihi bayanun anna ahlal jahiliyati kanu ya'buduna as-salihin wal asnam. Ini penjelasan bahwasanya dulu ahlul jahiliyah beribadah kepada orang-orang saleh dan kepada berhala. Qala wal Uzza wa hiya ahdatsu min al-Lat. Ya, Uzza itu lebih baru lagi daripada Lat. Berarti yang paling kuno mana? Manah, kemudian Lata, kemudian Uzza. Ittakhadhaha Zalim ibnu As'ad. Ya, yang menjadikan berhala ini, yaitu penemunya, yaitu orang yang membuat pertama kali Uzza, siapa namanya? Namanya siapa, Muhammad? Zalim ibnu As'ad. Namanya saja sudah Zalim. Wa kanat biwadi Nakhlah Asy-Syamiyah fawqa dzati 'irqin. Ya, letaknya di dzati Nakhlah Asy-Syamiyah. Ya, di atas dzatu 'irqin. Fabanu 'alaiha baitan wa kanu yasma'una minha saut. Ya, mereka membangun di atasnya rumah, dan dulu mereka mendengar dari rumah itu suara-suara, ya, syaitan yang menimbulkan hal-hal yang membuat manusia takut atau membuat sebagiannya agar percaya. Memang ini syaitan untuk menyesatkan. Wa kana hadza sanamu li Quraisyin wa ahli Makkah wa man haulahum, dan berhala ini untuk untuk penduduk Quraisy dan penduduk Mekah dan orang-orang sekitarnya. Ini kalau Uzza milik Quraisy dan ahli Makkah. Maka ketika mereka berperang dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, orang-orang Quraisy penduduk Mekah, balana Uzza wala Uzza lakum, ini syiar mereka. Wa mana fakanat
bil mushallal 'inda Qadid baina Makkah wal Madinah. Ini tempatnya ya, di mushallal di Qadid, tempat antara Makkah dan Madinah. Wa kanat Khuza'ah wal Aus wal Khazraj yu'azzimunaha wa yuhilluna minha lil hajj. Ya, dulu Khuza'ah dan Aus serta Khazraj, berarti orang-orang Madinah, mengagungkannya dan memulai ihlal darinya, ya kawan. Memulai ihlal dari apa? Dari manah ini untuk haji. Ihlal itu awal dia melakukan haji, masuk untuk apa? Untuk manasik haji. Seperti kalau salat itu takbiratul ihram. Wa ya'budunaha min dunillah, dan mereka beribadah kepadanya selain Allah. Wa aslu ishtiqaqiha min ismillahil mannan, dan asal pecahan katanya dari nama Allah Al-Mannan, kemudian mereka palingkan. Ini termasuk ilhad dalam Asmaul Husna. Wa qila li kathrati ma yumna ay yuraq indaha min ad-dima'i litabarruki biha. Dikatakan manah dikarenakan banyaknya darah yang ditumpahkan di sisinya untuk tabarruk, ya, penyerahan atau tumbal, ya, tayyib, ditumpahkan darah hewan-hewan atau mungkin bahkan manusia, wal'iyadzubillah. Ini 3 berhala, ikhwan. Lata, Uzza, Manah. Kalau Lata tadi bentuknya batu kotak putih, diibadahi oleh penduduk apa? Taif. Bisa juga berupa apa? Kubur. Jadi seorang yang dulunya suka membuat adonan tepung yang diberikan kepada jamaah haji. Sedangkan Uzza untuk penduduk Quraisy, ya, di Mekah. Sedangkan Manah untuk apa? Biasa ahlul Madinah melakukan ihlal darinya. Qala rahimahullah, wa hadits Abi Waqid al-Laitsi radhiyallahu anhu qala kharajna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam ila Hunain wa nahnu huddatsa'u ahdin bi kufrin walil musyrikin sidratun yaqufuna 'indaha wa yanutuna biha aslihatahum. Wa yanutun, ini lafaz yang masyhur. Di sini diharokati yunawitun. Tapi selama memungkinkan untuk thulathi mujarrad, maka gunakan thulathi mujarrad. Wa yanutuna biha aslihatahum. Yuqalu laha dhatu anwatin famararna bi sidratin faqulna ya Rasulullah ij'al lana dhata anwatin kama lahum dhatu anwat al-hadits. Ya, dalil yang lain yang menunjukkan peribadatan orang-orang kufar kepada selain Allah, yaitu hadits Abi Waqid al-Laitsi. Beliau mengatakan, kami keluar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam menuju Hunain dalam keadaan kami saat itu huddatsa'u ahdin bi kufrin. Apa maknanya? Ismail, makna huddatsa'u ahdin bi kufrin. Baru saja meninggalkan kekufuran. Ini uzur yang disampaikan oleh Abu Waqid al-Laitsi, bahwasanya beliau baru masuk Islam, sehingga masih ada hal-hal yang belum diketahui, ya, dan banyak tentang hukum-hukum, termasuk apa yang akan nanti terjadi ini. Jadi karena mereka baru masuk Islam, baru saja meninggalkan kekufuran, ya masih tersisa doktrin-doktrin dahulu, ya, dari apa? Dari keyakinan-keyakinan kufur. Walil musyrikin sidra, dan orang-orang musyrikin memiliki pohon yang mereka beriktikaf di sekelilingnya dan menggantungkan senjata-senjata padanya. Pohon ini dinamakan dengan Dzatu Anwat. Pohonnya dinamakan dengan Dzatu Anwat. Famararna bi sidratin faqulna ya Rasulullah ij'al lana dzata anwatin kama lahum dzatu anwat. Al-hadits. Kemudian kami lewat dengan sebuah pohon yang apa? Yang dilewati oleh mereka ini ada pohon. Orang-orang musyrikin punya pohon namanya Dzatu Anwat. Maka orang-orang yang baru masuk Islam ini, para sahabat ini, suatu kali melewati pohon, akhirnya apa? Ingat. Fakulna, maka kami pun katakan, ya Rasulullah, ij'al lana dzata anwatin kama lahum dzatu anwat. Wahai Rasulullah, buatkanlah untuk kami dzatu anwat sebagaimana orang-orang musyrikin juga punya dzatu anwat.
dikiranya itu sesuatu yang benar. Syahidnya di sini peribadatan orang-orang musyrikin kepada pohon. Nah, pada pohon yang dinamakan pohonnya apa tadi, Afif? Pohonnya dinamakan Dzatu Anwat. Qala Syaukani rahimahullah fa haula innama talabu an yaj'ala lahum syajaratan yanutuna biha aslihatahum kama kanatil jahiliyatu taf'alu dzalik. Mereka ini hanyalah meminta untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam buatkan untuk mereka sebuah pohon ya yang mereka menggantung senjata-senjatanya sebagaimana dulu umat jahiliyah melakukan itu. Walam yakun min qasdihim an ya'budu tilka syajarah aw yatlubu minha ma yatlubuhul kuburiyun min ahlil kubur. Bukanlah maksud mereka untuk beribadah kepada pepohonan itu, pada pohon itu, atau meminta dari pohon itu apa yang diminta oleh kuburiyun kepada orang yang dikubur. Jadi sekedar untuk gantungkan, untuk apa? Untuk tabarruk. Tidak sampai memohon, meminta beribadah kepada kubur ini yang diminta oleh para sahabat yang baru masuk Islam tadi. Nah, fa akhbarahum sallallahu alaihi wasallam anna dzalika bi manzilati syirkis sharih wa annahu bi manzilati talabi alihah ghairillah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian mengkhabarkan bahwasanya itu kedudukannya seperti syirik yang sharih, syirik yang jelas. Padahal cuma minta seperti itu. Nah, innaha sunan. Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan Allahu akbar innaha sunan. Kemudian disamakan. Nah, permintaan mereka sebagaimana permintaan apa? Kaum Musa kepada Musa, ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Nah, minta jadikanlah untuk kami sesembahan sebagaimana orang-orang musyrik memiliki sesembahan yang banyak. Jadi permintaan itu didudukkan oleh Nabi seperti meminta untuk dibuatkan apa? Ilah selain Allah. Ini syirik. Wa fi hadza bayanun anna ibadatahum laha bitta'dhimi wal 'uqufi wat tabarruk. Ini menunjukkan bahwasanya beribadat orang-orang musyrikin terhadap pohon itu dulu apa? Dengan pengagungan, i'tikaf dan tabarruk di sekelilingnya. Wa bi hadhihi al-umuri ats-tsalatsati 'ubidatil asyjar wa nahwaha. Dan dengan tiga perkara ini, pengagungan, i'tikaf, tabarruk, ya diibadailah pohon-pohon dan yang semisalnya. Qala Ibnul Qayyim fa idza kana ittikhadhu hadhihi syajarati li ta'liqil asrihati wal 'uqufi haulaha ittikhadha ilahin ma'allahi ta'ala. Ulangi. Fa idza kana ittikhadhu hadhihi syajarati li ta'liqil aslihati wal 'uqufi haulaha ittikhadha ilahin ma'allahi ta'ala ma'annahum la ya'budunaha wa la yas'alunaha fama dhannu bil 'uqufi haula al-qabr wad du'a'i bihi wa du'a'ihi wad du'a'i 'indah. Maka apabila Ibnul Qayyim mengatakan jika ya menjadikan pohon untuk digantungkan senjata dan i'tikaf di sekitarnya itu dihukumi apa? Telah membuat sesembahan ya sebagai sekutu bagi Allah, padahal mereka tidak beribadah pada pohon ini dan tidak meminta-minta kepada pohon ini, tapi sudah dihukumi syirik. Terus bagaimana pendapatmu? Ya, bagaimana persangkaanmu tentang orang yang i'tikaf di sekitar kubur dan berdoa ya kepada orang yang dikubur, kemudian memanggil-manggilnya, meminta kepadanya, atau berdoa di sisinya? Fa ayyunisbatin lil fitnati bi syajaratin ilal fitnatin bil qabr law kana ahlu syirki wal bid'ati ya'lamun. Nah, maka di mana ya nisbah atau berapa besar kadar fitnah yang ditimbulkan oleh pohon dibandingkan dengan fitnah terhadap kubur, ya fitnah yang ditimbulkan oleh kubur. Tentunya fitnah dari apa?
I'tikaf di kubur lebih besar ya kawan, karena di situ biasanya dianggap orang-orang saleh. Ya seandainya ahlu syirki wal bid'ah mengetahui, tentunya mereka akan meninggalkan itu. Qala Syekhul Islam fala yajuzu an yattakhidha atau an yuttakhadha syai'un minal qubur wal athari wal asjari wal ahjar. Fala yajuzu an yuttakhadha syai'un minal quburi wal athari wal asjari wal ahjari wa nahwiha bihaitsu yurja naf'uh wa barakatuh bin nadri lahu wat tamassuh bihi au ta'liqi syai'in alaih bala kana hadza min jinsi syirik. Nah, ini kesimpulan bagus ya kawan. Dari fatwa Syekhul Islam, tidak boleh menjadikan sesuatu pun dari hal-hal yang berupa kubur atau peninggalan-peninggalan. Asar maksudnya peninggalan-peninggalan kuno. Apa itu? Walaupun guci kah atau apa saja dari asar peninggalan-peninggalan nenek moyang. Prasasti atau yang lain. Atau pohon-pohon dan bebatuan dan yang semisalnya, di mana diharapkan kemanfaatannya dan barokahnya, ya, dengan bernadar untuknya atau mengusap-usap, ya, diusap-usap dengan harapan dapat berkah atau menggantungkan sesuatu atasnya. Ini semua termasuk dalam jenis kesyirikan. Qala fihi, dan pada hal ini terdapat penjelasan annal i'tibara fil ahkami bil ma'ani la bil asma. Ini kaidah paten ya kawan. Yang menjadi patokan adalah bil ahkam, yang menjadi patokan hukum adalah al ma'ani, makna dari hal tersebut, bukan sekedar penamaan. Ya, walaupun namanya kawan mungkin tabarruk, tapi apa kalau hakikatnya syirik, yaitu syirik. Nah, sebagaimana khamar tetap khamar walaupun dinamakan apa? Syurbur ruhi. Minuman apa? Minuman penyehat ataupun obat. Baik. Demikian pula sate apa? Sate anjing kawan, walaupun dinamakan kambing batu, ya tetap apa? Sate anjing haram. Kalau ke Jogja antum ada warung sate kambing batu, jangan masuk. Ya. Sate kambing batu itu sate anjing. Dulu hampir saya terjebak. Nah, dikiranya ini kambing apa? Aneh kali, kambing batu. Nah, teman-teman orang Jogja, kambing batu itu anjing. Nah, walaupun dinamakan kambing, itu anjing. Jadi hakikat dengan ma'ani, sehingga hukumnya dibangun di atasnya. Walihada ja'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam talabahum katalabi Bani Israil. Oleh karena itulah Nabi menjadikan permintaan para sahabat itu seperti permintaan Bani Israil dulu ketika meminta untuk dibuatkan ilah selain Allah. Walam yaltafit ila kaunihim sammau hadza ta'anwat. Rasul tidak menoleh kepada apa kondisi yang diminta itu namanya dzatu anwat, tapi tetap apa sama hakikatnya meminta apa sesembahan selain Allah. Ini maksudnya. Fal musyriku musyrik wa in samma syirkahu ma sammah. Sehingga musyrik ya tetap hukumnya musyrik walaupun dia menamakan kesyirikan dengan apa saja yang dia namai. Budayakah atau apa biasa orang. Nah, budaya biasanya zaman sekarang diistilahkan dengan budaya peninggalan nenek moyang, harus harus dirawat, seni, dan seterusnya. Saat ini muncul lagi setiap ada hal-hal yang dibenturkan dengan aturan agama, apa istilahnya sekarang? Dikit-dikit dijadikan sebagai tameng itu. Ya, adat istiadat, nama lain, sekarang ada nama baru yang sering digunakan. Baik, walaupun kesyirikannya itu dinamakan dengan apapun tetap syirik. Kaman yusamma
Yusammi ini harusnya dikasih titik 2. Kaman yusammi du'a al-amwati wadh-dhabh wan-nadhra lahum wa nahwa dzalik ta'ziman wa mahabbatan. Sebagaimana orang yang menamakan doa meminta kepada mayit-mayit, menyembelih untuk mayit, bernadar untuk mayit dan yang semisalnya itu sebagai bentuk pengagungan dan kecintaan, fa inna dzalika huwa syirik. Maka sungguhnya demikian itu tetap dinamakan syirik. Wa in sammahu ma sammah, walaupun dia menamakan dengan apa saja yang dia namai. Waqis ala dzalik, maka kiaskan atas dan demikian itu. Nah, karena ibrah apa? Ibrah bil ma'ani la bil asma. Ini jelas kaidah yang ketiga. Nah, tinggal kaidah yang terakhir insyaallah kita ambil pada pertemuan yang akan datang.